Program kerja di tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnakertrans. Provinsi Kaltim sertakan penyiapan sumber daya masyarakat, SDM, lokal sambut Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Proses perencanaan dan pembangunan Ibu IKN Nusantara yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyebut salah satu indikator keberhasilan pembangunan ialah tingkat inklusivitas. Dalam hal ini merupakan pengikutsertaan peran masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan. Sejalan dengan penyiapan infrastruktur IKN, hal yang penting lainnya yaitu penyiapan SDM lokal yang berkualitas. Keterlibatan warga dan pengusaha lokal dalam pembangunan IKN Nusantara diharapkan bisa mendapatkan perhatian tersendiri dari pemerintah pusat. Masyarakat Kaltim tentu tidak boleh hanya jadi penonton atas kemegahan pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara. Kepala Disnakertrans Provinsi Kaltim, Rozani Erawadi mengatakan dalam konteks ini, tentu akan menyiapkan tenaga kerja yang mendukung akan keberadaan IKN Nusantara. Pentingnya meningkatkan penguasaan dan keterampilan di berbagai bidang termasuk penguasaan teknologi informasi dan kemampuan berbahasa asing. Tujuannya, agar dapat berkompetisi hingga dapat menjadi pemenang dalam persaingan SDM baik di Indonesia maupun global. Tidak hanya dengan IKN tapi kita mengupayakan semua tenaga berpartisipasi di IKN melalui pelatihan-pelatihan. Sebutnya, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Adapun keterampilan pendidikan berbasis kompetensi yang dimanfaatkan industri menurut pihaknya terpetakan diantaranya pengelasan, welding, otomotif hingga alat berat, dan pendingin. Program Disnakertrans Kaltim di tahun 2023 salah satunya program pemagangan. Program pemagangan merupakan sebuah bentuk peningkatan kompetensi terhadap pencari kerja dengan metode 25% teori dan 75% praktek, di mana disupervisi langsung oleh perusahaan, sehingga peserta magang memiliki pengalaman lebih banyak di tempat kerja secara langsung, terang Rozani, dengan strategi menjaring seluruh peluang pemagangan melalui Kadin dan Asosiasi Pengusaha. Harapannya semua yang dimagangkan dapat ditempatkan sesuai kebutuhan dunia industri, sambungnya. Tak hanya itu, pelatihan kewirausahaan juga jadi fokus. Nantinya peningkatan produktivitas melalui pemberian ilmu manajerial disesuaikan dengan tren saat ini agar usahanya lebih berkembang. Program selanjutnya adanya bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas kepada perusahaan. Melalui kegiatan ini diharapkan perusahaan dapat diberikan metode dan teknik yang sesuai oleh konsultan produktivitas yang kompeten agar perusahaan dapat meningkatkan daya saing. Disnakertrans juga memfasilitasi lembaga pelatihan kerja, LPK, yang ada di Kaltim untuk diakreditasi, agar lembaga pelatihannya dinilai kredibel oleh masyarakat serta dapat menciptakan pencari kerja yang kompeten. Tandasnya, pengukuran produktivitas perusahaan dengan metode Sistem Manajemen Peningkatan Produktivitas, SIMPPRO, diharapkan perusahaan mengetahui sejauh mana tingkat penerapan produktivitas di perusahaannya. Kegiatan penempatan tenaga kerja, salah satunya melalui job fair atau job market fair juga akan dilakukan. Harapannya banyak peluang yang didapat oleh pencari kerja, lowongan kerja akan dikumpulkan dan kita bisa buka bersama-sama di waktu bersamaan. Adanya upaya untuk meningkatkan pengelolaan bursa kerja online yang merupakan tempat atau layanan di mana bisa mendapat informasi lowongan kerja untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Kaltim. Pelatihan oleh Balai Latihan Kerja, BLK, Balikpapan itu untuk targetnya adalah 1040 yang dilatih. Tentunya habis dilatih mereka diupayakan untuk bersertifikat dan ditempatkan. Jika mereka belum dapat penempatan diupayakan untuk dimagangkan dulu. Itu harapannya untuk tahun 2023, jelas Rozani.